Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat darinya kita kembali berkumpul di tempat ini dengan maksud menuntut ilmu agama dan pelajaran pembahasan kita kajian muslimah dengan judul Sifatuz Zaujati Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Kutaib atau tulisan ringkas ini adalah karya dari seorang ulama besar di masa ini. Beliau dan ayahnya ma'ruf, dikenal, Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, hafidhahumullah ta'ala. Pada apa yang telah berlalu, pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan pendahuluan yang disebutkan oleh penulis hafizallahu ta'ala, dan juga ada beberapa dari poin pembahasan penekanan yang hendaknya senantiasa dan selalu untuk kita mengingatnya bahwa apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan dari kitab ini, sifat istri yang salihah, kandungan pelajaran di dalamnya, ini merupakan pelajaran ilmu yang amat penting bagi
kita seluruhnya, baik dia seorang wanita muslimah yang belum menikah atau yang sudah menikah, atau dia melihat pada dirinya banyak kekurangan yang perlu untuk dia sempurnakan, maka ini seluruhnya berkaitan dengan mereka. Di dalam pembahasan yang akan disebutkan oleh beliau hafizallahu ta'ala. Bahkan ini juga merupakan tugas yang wajib untuk dipelajari, diketahui bagi ayah dan ibu. Bagaimana dia dapat mendidik, memberikan pelajaran pada putra dan putrinya di rumahnya. Diajarkan dari nilai-nilai, prinsip-prinsip di dalam agama Islam, baik berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hal yang merupakan interaksi dengan kaum muslimin dan kaum muslimat yang lainnya, adab akhlak, maka ini harus diajarkan kepada putra dan putrinya. Ini juga merupakan dari tugas para da'i, yang mereka harus selalu mengingatkan bagi para wanita muslimah untuk bersifat dengan sifat yang salihah. Karena mereka ketika sudah menikah menjadi seorang ibu, maka ini akan memberikan pengaruh yang amat besar bagi putra dan putrinya sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah, menyebarkan dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu untuk mereka mempelajarinya. Kemudian di antara penjelasan yang sudah kita bacakan dari uraian Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa harus kita sedini mungkin untuk memahami, segera untuk sadar bahwa para wanita muslimah di masa ini, mereka dijadikan sasaran perang pemikiran untuk dirubah dari agamanya, akhlaknya, adabnya, penampilannya. Berbagai macam cara yang dilancarkan oleh orang-orang kufar, bahkan orang-orang munafik yang berpakaian muslim atau muslimah, tapi mereka menebar racun di tengah kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka ini harus segera kita sadar, agar kita selalu waspada untuk membatasi diri kita. Jangan sampai kita terjatuh pada sesuatu yang kita tidak sadari, pada dasarnya, pada hakikatnya merusak dari agama kita secara perlahan. Maka ini harus segera kita sadar. Beliau ingatkan bahwasanya terkadang seorang wanita muslimah dia berada di tengah rumahnya, di dalam kamarnya tertutup, tidak keluar, tidak dia lewati pintu rumahnya. Tapi dengan adanya media sosial sebagai perantara, akhirnya dia pun terhubung dengan dunia luar. Segala kejelekan yang ada di ujung dunia ini bisa dia dapatkan dengan begitu mudahnya dan cepat, dengan sarana yang dia miliki. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek, yang merusak dirinya akan mudah dia dapatkan. Oleh sebab itu dia perlu untuk belajar agama. Dengan dia belajar agama, maka dia akan pandai untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada alat yang dia pegang, media yang dia pegang. Maka dengan adanya ilmu agama, dengan kehati-hatian, maka dia akan mengarahkan segala fasilitas yang dia miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan. Dia menyebarkan kebaikan dengan media yang dia miliki.
dia mengajak orang lain hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, setelah beliau menjelaskan akan pentingnya hal ini untuk mempelajari sifat istri yang salihah, kata beliau, aqulu fi dhilli hadhil hal wa ma'a qillati tadhkiri wa nudratil mudhakkir bi sifatil imani was sifatil fadilah wa nu'utit tayyibah allati yanbaghi an tatahalla biha al mar'atu dhahara fi katsirin minan nas da'fun wa wahnun wa fasha fihinna qillatul haya wad din wa dhahara bainahunna anwa'un katsiratun min at-taqsir wa tara'iq shatta min al-ikhlal. Kata beliau hafizallahu taala, saya katakan fi dhilli hadhil hal, pada keadaan yang telah beliau sebutkan, yang telah beliau uraikan di masa ini, bagaimana gambaran umum yang menerpa syubhat untuk para wanita muslimah. Kata beliau, wa ma'a qillati tadhkir, bersamaan dengan sedikitnya dari peringatan, wa nudratil mudzakkir, dan jarangnya dari orang yang memberikan peringatan. Peringatan sedikit. Orang yang memberikan peringatan pelajaran juga sedikit. Dengan sifat-sifat keimanan dan sifat-sifat yang mulia, perangai tabiat yang semestinya, yang hendaknya seorang wanita berhias dengannya, justru nampak pada kebanyakan para wanita muslimah dha'fun wa wahnun, kelemahan dan kepayahan di dalam hal tersebut. Ada majelis ta'lim, ada sarana fasilitas yang terbuka, tapi keinginan mereka untuk belajar kurang. Kemauan mereka untuk datang di majelis ta'lim juga kurang. Padahal kalau kita bandingkan keadaan kita di masa ini dengan apa yang terjadi, yang kita lihat, kalau dibandingkan dengan banyaknya para wanita muslimah yang di luar sana, yang berpenampilan dengan gaya dari orang-orang kufar, yang mereka sudah terpengaruh dari tatanan hidup mereka, kalau dibandingkan dengan pengajian yang ada, itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu ketika terbuka dari tempat menuntut ilmu, manfaatkan hal tersebut. Nikmat yang amat luar biasa bagi kita seluruhnya. Oleh sebab itu kata beliau hafizallahu taala, justru nampak pada kebanyakan para wanita muslimah kelemahan dan kepayahan. Wa fasyafihinna qillatul haya wad din, dan justru tersebar di tengah-tengah mereka kurangnya rasa malu dan sedikitnya pemahaman agamanya. Maka ini harus diingat selalu. Kurang dari rasa malu mereka, kurang dari agamanya. Bahkan mungkin ada yang sudah pudar dari rasa malunya. Kalau dia berjalan keluar dari rumahnya, berpakaian dengan pakaian yang terbuka, dia bergaya, berjalan, berhias, tidak memiliki rasa malu. Agamanya kurang, pengetahuan agamanya kurang, memperhatikan ibadahnya. Kalau dia sudah menikah, hidup di tengah keluarganya, bagaimana dia berinteraksi dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Kalau dia tidak memiliki agama, maka ini akan membawa hal yang tidak baik di tengah keluarganya.
tidak dibangun di atas ilmu agama. Yang dia pikirkan hanya penampilan dirinya saja. Bagaimana anggapan orang lain, bagaimana pujian orang lain terhadap rumah tangganya, itu yang dia pikirkan. Padahal hidup berumah tangga adalah hidup dengan dasar keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu dia pikirkan ketika seorang wanita muslimah dia kembali ke rumahnya, dia sudah menikah, maka bagaimana dia berusaha untuk melayani suaminya dengan semaksimal mungkin. Bagaimana dia bisa memberikan pelajaran kepada putra dan putrinya. Para wanita muslimah, apalagi yang sudah menikah, jangan sampai kalian ada perasaan yang amat berat ketika melayani suamimu. Maka ini harus segera dirubah. Hal-hal yang sedikit, membersihkan rumah, menyiapkan minuman, menyiapkan makanan, mengurus anak-anak, mencuci pakaian suami, menyetrikanya, mempersiapkan untuk suami ketika dia ingin keluar kerja. Itu semua akan bernilai ibadah. Ketika dia sadari, ketika dia memahami, ada nilai ibadah pada setiap apa yang dia lakukan di rumahnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya para wanita mereka menetap di rumah-rumah mereka. Padahal kalau kita melihat kebanyakan yang terjadi, realita yang ada, rumah itu kebanyakannya miliknya suami. Miliknya suami. Tapi dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rumah itu bagi para wanita. Bahkan mereka diperintah untuk tinggal di rumah. Kenapa? Karena wanita itu, rumah itu menetap di dalamnya, itu identik dengan sifat bagi seorang wanita muslimah yang baik. Banyak ibadah yang bisa dilakukan di rumahnya. Tapi harus dia dibekali dengan ilmu agama. Kalau dia tidak dibekali dengan ilmu agama, justru di dalam rumah itu pada saat kondisi di saat ini banyak jerat-jerat syaitan di dalamnya. Adanya media, gadget yang dia pegang. Kalau dia tidak waspada, tidak dia berusaha untuk meningkatkan keimanan ketakwaannya dengan belajar, maka boleh jadi dia akan terfitnah dengan media yang dia miliki. Maka ini harus kita perhatikan. Tersebar di kalangan para wanita muslimah kurangnya dan sedikitnya rasa malu mereka. Tidak ada rasa malunya. Apa-apa yang dilakukan oleh seorang lelaki ingin juga dia lakukan. Apalagi memang ada proyek-proyek orang-orang kufar yang memang sengaja dibahasakan dengan bahasa yang baik. Emansipasi wanita. Masa wanita mau kalah dengan lelaki? Maka ini harus dia mewaspadai dirinya, berhati-hati. Jangan sampai dia termakan propaganda dari orang-orang kufar, orang-orang munafik. Harus dia hati-hati dengan hal itu. Kemudian kata beliau, dan juga nampak dan tersebar di tengah-tengah para wanita masa kini di saat ini dari hal-hal yang bisa merusak dari akhlak agama mereka. Jalan-jalan, sarana dan prasarana itu terbuka luas di hadapan mata mereka. Sebab-sebab yang bisa menggelincirkan mereka itu adalah hal yang amat banyak. Maka ini harus dia sadari dengan sesegera mungkin, berusaha untuk belajar. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada kawan-kawan kita yang mereka menjadi orang-orang yang mempersiapkan fasilitas kepada kita untuk mengadakan pengajian. Kita juga harus banyak mendoakan mereka agar mereka diberikan istiqamah, semangat untuk terus mengurus dakwah. Ini hal yang terkadang kita lupa untuk mendoakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang itu tidak akan pernah dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berterima kasih kepada orang yang baik kepada dirinya. Apalagi ini kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dibawa sampai mati. Kebahagiaannya sampai di negeri akhirat. Maka harus kita mensyukuri nikmat ini. Kemudian kata beliau, wa ba'd. Fahadi kalimatun an sifati zawjati salihah. As'alullah al-karima rabbal arshil azim an yaktuba fiha khairan wa naf'an. Wa yaj'alaha miftah khairin mighlaq syarr. Wa yaj'ala fiha hidayatan lil qulub wa salahan lin nufus. Wasilatan bi rabbil alamin litahqiqi ridah wa naili mahabbihi subhanahu wa ta'ala wal bu'du amma yuskhituhu wa yaghdibu jalla wa ala fa aqulu wa billahi asta'in. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ba'd, dan ya setelah itu fahadi kalimatun, maka ini adalah kalimat-kalimat tentang sifat-sifat istri yang salihah. Kata beliau, As'alullah al-karima rabbal arshil azimi. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb arsy yang amat agung, agar Allah Subhanahu wa taala menuliskan pada karya beliau ini pembicaraan tentang sifat-sifat istri yang salihah. Padanya ada kebaikan dan manfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Wa yaj'alaha miftah khairin mighlaq syarr. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya beliau ini, sifat-sifat istri yang salihah, sebagai kunci kebaikan dan penutup dari berbagai kejelekan keburukan. Wa yaj'ala fiha hidayatan lil qulub. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hidayah bagi hati-hati manusia dan kebaikan bagi jiwa-jiwa mereka, dan juga penyambung kepada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang dengannya terwujud ridha dan juga tergapai dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar atau jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan apa yang Allah Jalla wa ala murka dengannya. Faqulu wa billahi asta'in. Maka kata beliau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku memohon pertolongan. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala pada pembahasan yang akan kita
jelaskan pada kitab ini dari sifat-sifat istri yang salihah, beliau menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah taufik. Adapun apa yang beliau tulis dan apa yang kita jelaskan, ini hanyalah sebab saja. Dan kita seluruhnya harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, terbuka dari hati kita untuk menerima dari kebenaran sehingga bisa kita amalkan dari kebenaran itu. Maka kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa indama natahaddatsu an sifati zaujati salihah wa anis salah yanbaghi alla taghiba anna qa'idatun 'azimah fi hadzal bab hiya usul mawdu' wa asasun li tahsilis salah wa iktisabihi wa nailihi ala wa hiya anna as-salah la yunalu illa bi amrayni. Kata beliau hafizallahu taala, ketika kita berbicara atau membahas menyebutkan tentang sifat-sifat istri yang salihah dan juga berkaitan dengan kebaikan dan perbaikan, yambaghi alla taghiba anna qaidatun 'azimah, maka semestinya lah tidak tersamarkan bagi kita seluruhnya kaidah yang amat agung di dalam bab ini. Jadi beliau sebelum memulai untuk menyebutkan dari sifat-sifat istri yang salihah, maka beliau terlebih dahulu akan memberikan kaidah dasar bagi siapa saja yang mempelajari dari kitab beliau ini. Kata beliau hafizallahu taala, hiya usul mawdu'. Kaidah ini merupakan asas yang mendasar dari pembahasan kita dan juga asas yang dengannya terhasilkan kebaikan dan juga perwujudan untuk mendapatkan kebaikan itu. Jadi untuk mendapatkan kebaikan usahanya juga dibangun di atas dasar dari kaidah yang amat agung ini. Kata beliau, ala wahiyya, ketahuilah bahasanya kaidah itu anna salaha la yunalu illa bi amrayni. Bahasanya kebaikan atau perbaikan itu, ya seorang wanita muslimah ingin menjadi baik, ingin bersifat dengan sifat istri yang salihah, dia ingin menjadi perhiasan yang terbaik di kehidupan dunia ini, maka harus dia ketahui bahasanya itu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan dua hal. Maka ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ada orang yang ingin merubah jalan hidupnya, kenal dakwah, hijrah, maka harus dia dasari dua hal ini. Dengan dua perkara ini, agar perjalanan hidupnya di kehidupan dunia ini berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amrul awal taufiqullah jalla wa ala wa hidayatuhu wa aunuhu wa taysiruhu
wa tasdiduhu. Fal hari huwa Allah wa huwa wahdahu al-muwaffiq wal umuru bi yadihi jalla wa ala. Qala Allah Ta'ala may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fal hidayatu biyadihi was salahu biyadihi wa tawfiqu biyadihi wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ini dari perkara yang pertama yang harus diperhatikan agar kita dapat menggapai kebaikan, perbaikan untuk diri kita. Kita bersifat dengan sifat as-salihah. Kata beliau, yang pertama harus kita pahami bahasanya itu semata taufik dari Allah Jalla wa'ala. Ini harus kita pahami dulu. Kita yakini. Kalau kita ingin berubah, ingin menjadi suami yang baik, ingin menjadi istri yang salihah, yang baik, maka harus kita pahami bahwasanya perbaikan itu datangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa membuka hati kita. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu menempuh dari sebab-sebab hidayah itu, dan kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak dari kaum muslimat mereka dengar pengajian, mendengarkan nasihat, tapi terlihat pada akhlak agamanya tidak memberikan pengaruh dan perubahan. Karena hidayah belum masuk kepada hati-hati mereka. Maka harus kita yakini bahasanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati kita, dilembutkan hati kita untuk menerima dari hidayah itu. Banyak orang yang ikut pengajian, wanita muslimah, para wanita. Tapi kalau dilihat ucapannya, cacian, hujatan, kata-katanya kasar, tidak mencerminkan dari seorang wanita muslimah yang ikut pengajian. Oleh sebab itu kita, para wanita muslimah yang ikut pengajian, yang kenal sunnah, maka harus kita menjaga lisan kita, menjaga akhlak, menjaga adab kita, tabiat kita. Bagaimana kita selalu mengarahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita datang pengajian, mungkin banyak teman-teman atau akhwat yang lain mungkin baru kenal dakwah. Oh, ini jangan kita nampakkan hal-hal yang akan membuat mereka lari dari dakwah. Kita menjadi wanita muslimah, punya adab, punya akhlak, tutur kata yang lemah lembut, justru kita rangkul, kita berusaha untuk dekat kepada mereka. Karena jangan sampai mereka menilai kita, ini ternyata pakai jilbab besar, pakai cadar, ternyata sama bahkan mungkin lebih parah daripada wanita-wanita yang di luar sana. Jangan sampai mereka lari dari dakwah, tidak mau, enggan untuk belajar. Itu disebabkan karena lisan atau sikap, adab, akhlak kita di majelis ilmu. Maka kita berusaha untuk menjadikan dari rumah dakwah ini memang sebagai fasilitas untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagai ajang untuk memperlihatkan dari wibawa atau mengangkat integritas sendiri. Bagaimana agar orang lain menyanjung, memuji kita. Orang-orang yang ditemani adalah orang-orang pilihannya saja. Yang lain tidak ada temannya, dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi kita harus berusaha menampilkan dari akhlak seorang muslimah yang baik, adabnya, akhlaknya. Bagaimana tutur katanya lemah lembut kepada siapapun. Maka itu harus dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik. Hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan agar kita mampu menerima nasihat, menerima dari ajaran agama Islam, sunnah,
Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk mengamalkan dari sunnah itu. Banyak orang yang mendengar dari dakwah, mengenal sunnah, ini hukumnya seperti ini. Ini harusnya kita lakukan, kewajibannya seperti ini. Ini harus kita hindari. Tapi tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia hindari hal tersebut. Justru dia lakukan. Baik secara terang-terangan atau secara diam-diam di rumahnya. Kenapa? Karena dia tidak sadari bahwasanya kemudahan untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan, terhindar dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dia yakini. Jadi ini harus selalu kita ingat. Selalu kita untuk memperhatikan diri kita. Jelas ya? Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan kita. Yang menjadikan kita istiqamah, lurus lisan, lurus hati, lurus dari sikap dan perbuatan kita. Fal hari huwallah, yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayatul taufiq wal ilham. Ada namanya hidayatul bayan wal irsyad, berupa penjelasan dan bimbingan. Ini juga hidayah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, dan siapa saja memiliki ilmu agama yang mengajak manusia untuk mengenal dari agama Islam. Tapi yang menjadikan mereka bisa menerima dari agama nasihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahdahul muwaffiq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik. Wal umuru biyadihi jalla wa ala, dan segala perkara itu di tangan Allah Jalla wa ala. Wa ila Allah tasirul umur, dan segala perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdihillahu fahuwal muhtadi." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dirinya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan baginya seorang wali dan pemberi bimbingan untuknya. Jadi dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Dia harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa qala ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kepada daris salam, surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki di atas jalan yang lurus. Jelas ya? Maka ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia itu tidak ada sebenarnya yang membenci terhadap sunnah. Tidak ada pada tabiat dasar asli manusia itu semuanya cinta kepada agama, cinta kepada kebaikan. Hanya saja orang-orang yang menampilkan kebaikan itu mungkin caranya yang terlalu keras, kasar, hal-hal yang banyak memberatkan dari orang yang ingin diajak kepada kebaikan itu. Semuanya cinta kepada kebaikan, jalan yang lurus. Itu fitrah dari manusia. Oleh sebab itu saya kasih perumpamaan, permisalan. Misalnya kalau ya kita dari rumah ya menuju ke tempat pengajian dihadapkan dengan dua jalan. Ada jalan yang lurus dan ada jalan yang berlika-liku. Banyak pembelokannya kanan kiri. Ada simpangannya kemudian belok lagi, masuk lagi, jalan lagi, belok lagi. Kalau diminta atau ditanya mana yang lebih dia cintai, jalan lurus atau jalan yang berlika-liku itu yang banyak belokannya, pasti semuanya akan jawab apa? Jalan yang lurus. Itu yang disukai, yang dicintai oleh hati manusia. Tabiatnya memang seperti itu. Semuanya pasti ingin lewat jalan tol, tidak ada hambatan, lurus sampai ke tempat tujuan. Cuma kan tidak semuanya orang mampu, ya kan? Nah, sama dengan jalan yang lurus itu.
siratal mustaqim. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia itu sebenarnya cinta kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu, ketika ada keinginan dia untuk belajar, maka dia berusaha untuk memelihara niat ikhlasnya itu. Dia terus berusaha untuk meningkatkan agar dia tetap cinta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk belajar. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, fal hidayatu biyadihi. Maka hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya di antara doa yang sering dibaca, diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita, sujud kita, pada doa-doa yang mustajabah, kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita, paling kurangnya dalam salat wajib kita 17 kali kita minta pada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jangan sampai ketika kita membaca dari surah ini hanya sekedar bacaan di lisan saja, tidak ada makna yang mendalam yang menekan jiwa kita untuk betul-betul meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan jalan yang lurus. Terkadang cuma sekedar sebagai syarat rukun saja, dibaca begitu saja tanpa ada makna yang tersimpan kuat di dalam hati kita. Maka ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus. Kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sudah hijrah. Tapi kalau diperhatikan, yang berubah hanya casingnya saja. Penampilan luarnya saja, dalamnya belum. Kenapa? Karena dia tidak memahami hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia perbaharui terus-menerus hanya penampilan luarnya saja, pakaiannya saja, itu saja yang dia perhatikan. Tapi hatinya tidak pernah dia isi dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ilmu kepadanya. Dan ini dari hal yang hendaknya kita cepat sadari dan segera kita berubah. Wa taufiq biyadihi. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mendapatkan hidayah, pasti kita akan dapat hidayah itu. Jelas ya? Tapi kita harus bersungguh-sungguh mengejar, menempuh dari sebab-sebab jalan dari hidayah itu. Jelas ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dia kerahkan segala kemampuan, potensi yang dia miliki pada jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan mudahkan, berikan dia jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan untuk dirinya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, kekuatan, upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung, yang maha tinggi. Maka beliau sekali lagi mengingatkan bahasanya segala sesuatunya itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita sudah berhijab, memakai cadar, kita tidak memperdulikan lagi hal-hal yang seperti ini. Ini adalah perkara yang amat penting, hal yang paling mendasar bagi wanita muslimah yang menentukan kebaikan dia. Bisakah dia berubah atau tidak? Bagaimana dia menjalani kehidupannya di dalam rumah tangganya? Bagaimana dia di dalam rumah tangganya? Maka dia bergantung dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dia sadari hal tersebut. Kemudian wal amrul akhir atau wal amrul akhir, dan perkara yang terakhir, asayul insani wa badluhu juhdahu wa wus'ahu
fi naili shalah wa talabi wa suluki asbabihi wa wasailihi. Ini yang kedua. Yang pertama tadi taufik, kemudahan, pertolongan, lurusnya kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, sa'yul insan. Harus ada usaha dari manusia itu sendiri, dari hamba itu sendiri. Kalau dia ingin baik, maka dia harus berusaha, bersemangat, mengerahkan kemampuannya, apa yang dia miliki di dalam menggapai dari kebaikan itu. Jangan dia berpikir, kalau saya ingin hidayah, pasti akan datang hidayah itu, walaupun saya tidak berusaha. Kalau memang saya ingin baik, pasti saya akan baik nantinya. Ini tawakalnya terlalu tinggi, tapi tawakal yang salah. Jelas ya? Bertawakal itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan dan tempuh sebabnya. Setelah kita dapatkan hal itu, maka kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada sebab. Itu baru benar ketawakalan kita dalam segala hal. Kita mencari rezeki, sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tempuh sebabnya. Kita berusaha untuk mendapatkan. Kita keluar dari rumah kita mencari nafkah, hal yang halal. Ketika kita dapatkan, jangan kita sandarkan kepada sebabnya. Di antara sebabnya, kecerdasan. Oh, ini karena kecerdasan saya. Sudah selayaknya saya dapatkan harta itu. Karena memang saya ahlinya di dalam bidang itu. Dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang bertawakal. Jelas ya? Maka di awalnya dia mengingat, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tempuh sebabnya, di akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar ketawakalannya. Jelas ya? Dia diberikan obat sakit, dia inginkan kesembuhan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi, anta syafi, la shifa illa shifa'u. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah. Tempuh sebabnya dengan pengobatan, dengan ruqyah yang disyariatkan atau hal-hal yang terbukti secara kauniyah, ada hubungan sebab akibatnya. Diambil sebabnya. Setelah berhasil, dia kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, di tangannya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab ini hanya dari fasilitas yang menjadikan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kesembuhan itu. Maka segala sesuatunya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, harus dia menempuh jalannya, sebabnya. Wa talabi wa suluki asbabi wasailihi. Sarananya dan prasarananya harus dia tempuh. Jangan dia bermalas-malasan. Kalau dia ingin hidayah, mendapatkan kebaikan, harus dia bersegera untuk menggapai dari hidayah itu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ada upayanya, ada usahanya, yaitu dia melakukan perjalanan baik secara hissiyah atau ma'nawiyah. Dia membaca, dia mendengarkan, dia menulis, dia murajaah. Jelas ya? Ketika dia lakukan hal itu dalam rangka menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surganya. Menuju surga harapan kita. Ada sebabnya apa? Kita harus belajar menuntut ilmu agar baik dari ibadah kita yang mendasari dari segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama yang membenarkannya. Itu sebabnya. Kalau dia ingin baik, mendapatkan taufik, harus ada upaya darinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya, itu kaidahnya. Itu sudah ditetapkan dalam agama kita. Kemudian kata beliau wa fidallahu taala, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina hadaini al-amrayn fi qawlihi alaihi salatu wassalam fil hadits sahih ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata beliau, hafizallahu taala, dan sungguh benar ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengumpulkan dua perkara ini, dua ilmu yang amat agung ini, yang merupakan kaidah yang mendasari kebaikan seorang hamba. Dikumpulkan dua hal ini di dalam ucapan beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih
Dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah atas apa yang mendatangkan manfaat untukmu. Jelas ya? Apa yang kita pikirkan mendatangkan manfaat bagi kita, dunia dan akhirat kita, maka kita bersemangat untuk hal itu. Kita kejar, kita usahakan. Jelas ya? Seperti misalnya ketika kita berusaha untuk mengejar dari dunia, ingin mendapatkan kemewahan, ingin mendapatkan dari fasilitas dunia, maka harusnya ketika kita ingin mendapatkan fasilitas di akhirat nanti, surga Allah Subhanahu wa taala, harus kita lebih bersemangat lagi. Jangan hanya dunianya saja yang besar, akhiratnya kecil. Itu terbalik. Jelas ya? Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dari kaidahnya, prinsipnya. Kata beliau, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, carilah, tuntutlah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untukmu dari negeri akhiratmu. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di kehidupan dunia. Yang pertama kali diperintah untuk kita maksimalkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk akhirat kita. Ini harus kita kejar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jangan lupa duniamu, hanya sekedarnya saja. Jelas ya? Nah, ini juga untuk para ibu-ibu. Jelas ya? Kalau di rumahnya dia memiliki putra-putri yang sudah besar, yang sudah dewasa, maka harus selalu diajarkan bahasanya mendapatkan kehidupan akhirat, prestasi untuk di akhirat itu lebih jauh manfaatnya dibandingkan prestasi yang didapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Ini harus dia tekankan. Jelas ya? Asal agar dia tidak salah di dalam mendidik dari putra dan putrinya. Jelas ya? Prestasi di negeri akhirat itu lebih utama, lebih tinggi nilainya dibandingkan prestasi yang dia capai di kehidupan dunia. Jelas ya? Oleh sebab itu diajarkan dari ilmu agama. Perhatikan, kebanyakan ya dulu kita waktu awal-awal kita kuliah sering kita dengarkan nasihat dari orang-orang tua. Ini sebenarnya bagus juga, cuman kurang tepat. Mereka ketika anak-anak mereka meninggalkan kampung halamannya ingin kuliah di luar daerah, diberikan nasihat, "Nak, kuliah baik-baik, perhatikan sekolahmu, berhasil kau nak. Tapi jangan lupa juga sholatmu, jaga sholatmu, ibadahmu." Ini sebenarnya terbalik. Jelas ya? Kalau yang sesuai dengan prinsip dalam agama kita, justru yang pertama kali ditekankan, ketika anaknya itu keluar dari rumahnya, otomatis pengawasan orang tua itu sudah berkurang. Maka harus dia tekankan, "Nah, ketika engkau sudah berada di tempat belajarmu, tempat kuliahmu, maka jangan sekali-kali tinggalkan ibadahmu, sholatmu. Kemudian setelah itu baru perhatikan juga sekolahmu." Nah, itu baru benar. Yang memang orang tua benar dia cinta kepada anaknya. Bukan sekedar kehidupan dunia saja, tapi negeri akhirat juga yang dia utamakan, yang dia pikirkan untuk kebaikan anak-anaknya. Di dalam riwayat hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah terhadap apa yang mendatangkan manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi dua hal digabungkan. Bersemangat, kerahkan kemampuan, harus ada upaya untuk mengejar hidayah, wasta'in billah, dan jangan lupa minta pertolongan, kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini digabung di dalam satu ucapan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk bi badli asbabin nafi'ah wa wasailil mufidati allati yunalu biha shalah wa tatahaqqaqu min khilaliha al-hidayah. Ihris ala ma yanfa'uk, yaitu dengan mengerahkan segala sebab-sebab potensi yang dia miliki yang bermanfaat
dan sarana dan prasarana yang bermanfaat, yang memberikan faidah, yang dengannya didapatkan kebaikan dan juga terwujudkan dengan hal tersebut hidayah. Jadi harus dia kerahkan kemampuannya. Jelas ya? Ada materi uang yang dia keluarkan, itu harus dia korbankan hal itu. Jelas ya? Hidayah itu terlalu mahal apabila dinilai dengan uang. Jelas ya? Tidak bernilai sama sekali. Terkadang dia keluar dari rumahnya atau dia membantu dakwah, ada duitnya yang keluar. Maka jangan dia lihat dari nilai dari duit yang keluar itu, tapi harus dia pikirkan di negeri akhirat pasti akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dari pemikiran yang cerdas dari seorang muslimah. Seperti itu. Jelas ya? Harus dia selalu berpikir untuk negeri akhirat. Jelas ya? Setiap harta yang dia keluarkan, yakin, ikhlas pasti bertambah untuk tabungannya di negeri akhirat. Sebagai investasi bagi dirinya di negeri akhirat. Jangan cuma sekedar dunia saja yang dia pikirkan, kehidupannya di dunia. Jelas ya, di negeri akhirat itu selama-lamanya. Itu yang harus dia persiapkan. Wasta'in billah, aikun mu'tamidan alaihi, mutawakkilan alaihi, taliban auna rajian minhu subhanahu wa ta'ala, yuwaffiqaka wa yusaddidaka, yuthabbitaka wa yakuna aunan laka ala salih wal istiqamah. Fa hadhihi qaidatun kubra hawat juma'al khairi. Wasta'in billah, jadilah engkau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepadanya di dalam mencari hidayah itu. Mencari pertolongan kepadanya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, meluruskanmu, mengokohkanmu di dalam agama ini. Wa yakuna aunan laka, dan menjadi penolong bagimu untuk berada di atas kebaikan dan istiqamah. Fahadi qaidatun kubra, maka ini adalah kaidah yang amat agung yang mengumpulkan, meliputi dari segala pembahasan yang berkaitan dengan kebaikan. Jelas ya? Jadi ini dua perkara yang merupakan dasar dan asas yang mendasari, yang mengawali dari sifat-sifat istri yang salihah yang akan disebutkan oleh penulis hafizallahu taala. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Ya semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan kemudahan dan hidayahnya kepada kita seluruhnya. Ini ada pertanyaan. Ya Afwan, mau meminta nasihat buat kami yang telah belajar agama, bahkan telah paham sunnah, belum bisa menjaga lisan. Yang pertama, ya harus dia belajar. Harus dia kembali untuk belajar. Jelas ya? Kemudian yang kedua, harus dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diluruskan lisannya, untuk dijaga dari lisannya. Kemudian yang ketiga, jangan duduk bersama orang-orang yang kasar dari lisannya. Kalau dia ingin berada pada kawan-kawannya yang mungkin belum mengenal sunnah, maka dia berusaha untuk mewarnai mereka dengan adab akhlak sunnah. Jangan sampai dia yang terwarnai dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah ada indikasi hal tersebut, maka dia permisi, dia tinggalkan kawan-kawannya dengan cara yang baik. Jelas ya? Dia bersama dengan orang-orang yang baik dan yang benar. Kemudian yang ketiga, jangan nonton sinetron. Jelas ya? Ini paling banyak merusak ini di tengah rumah tangga. Merusak diri sendiri, mengurangi wibawa suami, kemudian merusak pendidikan untuk anak-anaknya. Jelas ya, tinggalkan hal itu. Banyak tontonan-tontonan yang baik. Tonton dari ceramah-ceramah itu. Jelas ya? Ya kemudian yang berikutnya, dia juga selalu berusaha untuk mengajak orang lain, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara dia berzikir
Dan juga dengan cara dia mengajak atau menasihati orang lain. Jelas ya? Dia perbanyak untuk berdoa, dia perbanyak untuk membaca Al-Quran, supaya lisannya itu lebih banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut kebaikan-kebaikan daripada keburukan-keburukan. Jelas ya? Ya, saya kira ini untuk jawabannya. Dan insyaallah ta'ala ini nanti akan ada dari hal yang berkaitan dengan ini, nanti akan kita sebutkan dari pembahasan yang akan diuraikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan kepada panitia. Kalau tidak ada, kita istirahat dulu. Tidak ada ya? Oh ya. Ya mungkin sampai sini dulu. Ya semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Dan semoga kawan-kawan yang menjadi fasilitator dakwah yang menjadi sebab terlaksananya kajian ini, mereka selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.